Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, dan kemudian di bumi dia pun menjadi orang yang diterima. Dan ketika Allah membenci seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan kemudian berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membenci si fulan. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka penduduk langit pun membenci fulan, kemudian dia pun dibenci di bumi. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Maka sangat beruntunglah orang yang dicintai oleh Allah. Ia akan hidup dengan tenang dan bahagia. Segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, orang seperti apakah yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut ini 7 orang yang dicintai dan disayang oleh Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana seorang yang bertakwa mendapatkan cinta dari Allah. Yang pertama adalah dalam surat Al-Imran ayat 76. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang bersabar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang selalu berusaha untuk sabar, selalu teriringi pula sifat ikhlas dalam dirinya. Karena dengan bersabar, seseorang bukan hanya mau menerima keadaan, namun juga berusaha menjadi pribadi yang tidak memendam hal-hal seperti tidak terima, iri hati, dengki dan sebagainya. Dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang manusia, kita pasti tidak pernah luput dari salah dan dosa. Oleh karenanya, ada istilah bertaubat, yakni mengakui kesalahan yang diperbuat, berjanji untuk tidak mengulanginya, hingga selalu menjaga diri agar berada di jalan yang benar. Memang, bertaubat itu tidaklah mudah. Godaan akan selalu datang. Namun insya Allah, dengan niat yang kuat dan tindakan-tindakan yang sesuai syariat, maka jalan bertaubat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang keempat adalah orang yang senantiasa berlaku adil.
sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sifat adil bukan hanya dimiliki oleh para pemimpin, bahkan sederhana dalam kehidupan kita, adil juga harus dimiliki oleh setiap orang. Sebagai contoh, orang tua yang memberikan uang bulanan untuk anak-anak dengan usia berbeda. Adil untuk mereka bukan berarti uang yang diberikan harus sama, namun sesuai usia dan kebutuhannya, agar memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan uang yang selaras dengan psikologis umur anak. Yang kelima adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Salah satu amalan yang mudah untuk dikerjakan adalah berbuat baik, bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga seluruh makhluk ciptaannya. Dalam melakukan kebaikan juga harus disertai dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pahala yang didapatkan dapat diraih sejak di dunia hingga kelak di akhirat. Yang keenam adalah orang yang senantiasa bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Muslim bukan hanya mengurus ibadah ritual saja, namun dari hal-hal yang sederhana yang berhubungan dengan pribadi umatnya juga diperhatikan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersuci. Yang ketujuh adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan syariat, maka kita harus tetap menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena merasa mampu sehingga menjadikan kita lupa bahwa setiap hal di dunia ini dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah juga disebut dengan istilah tawakal. Bukan berarti pasrah begitu saja, namun menerima apa-apa yang Allah tetapkan dari upaya yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran Surat Al-Imran ayat 159. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 orang yang senantiasa dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dicintai dan disayang olehnya. Amin, Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.